Oke, good afternoon, selamat siang semuanya. Dan untuk pertemuan TPMI kali ini, kita sudah memasuki ke pertemuan ke-10. Dan materi yang akan kita bahas adalah materi lanjutan dari beberapa minggu yang lalu, yaitu Mother of Parliaments Part 2. Oke, next. Baik, di bagian ini kita bisa melihat ilustrasi dari struktur parlemen di Inggris. Ada government, ada cabinet ministers, lalu ada the opposition, dan ada the speaker. Oke, next. The House of Commons atau Dewan Rakyat Britania Raya. Jadi ada 635 orang yang terpilih menjadi anggota Dewan Rakyat Britania Raya di Inggris. Mereka berasal dari berbagai negara di Inggris, seperti Wales, Skotlandia, Inggris, dan Irlandia Utara. Namun ada satu orang yang memegang posisi sebagai the speaker selaku perwakilan dari House of Commons. The Speaker mendapatkan penghormatan dari anggota parlemen dengan membungkukkan badannya ketika The Speaker memasuki ruangan dan meninggalkan ruangan House of Commons. The Speaker juga memiliki tugas untuk tidak ikut campur dalam perdebatan permasalahan negara, dan jika ada jumlah pemilihan suara yang setara, maka penentu suara tersebut dipegang oleh The Speaker. Next slide. Nah, Inggris tidak memiliki hukum tertulis, sehingga para anggota parlemen bebas untuk menjalankan sistem legislatif sesuai dengan keinginan mereka. Kehidupan parlemen dibagi menjadi beberapa sesi yang dimulai pada bulan November dan berlangsung selama 1 tahun. Waktu istirahat tersedia pada hari Natal, Paskah, libur musim panas di bulan Juli selama 1 bulan, serta para anggota parlemen dapat menyelesaikan segala urusan yang bersifat personal di waktu istirahatnya. Sesi parlemen berakhir setelah 5 tahun pemerintahan ketika Ratu membubarkan parlemen, serta ketika Perdana Menteri mengadakan pemilihan umum untuk membuat parlemen yang baru. Anggota House of Commons menerima gaji sejak tahun 1911. Anggota parlemen tidak memiliki kewajiban untuk meninggalkan pekerjaan lamanya. Jadi di sini menggambarkan bahwa walaupun mereka menjadi anggota dari House of Commons, mereka tetap bisa memiliki side job. Side job itu pekerjaan sampingan seperti memiliki bisnis atau memiliki pekerjaan lain selain sebagai anggota Dewan Rakyat Britania Raya. Lalu para menteri ini diwajibkan meninggalkan pekerjaan lamanya untuk fokus terhadap kepentingannya yang memiliki posisi spesial dalam parlemen. Bahkan menteri menerima gaji tinggi di parlemen. Jadi bedanya untuk anggota HOC dengan menteri adalah kalau menteri tidak diperbolehkan memiliki pekerjaan sampingan, karena mereka harus fokus dengan pekerjaan yang ia miliki sebagai menteri. Berbeda dengan House of Commons yang diperbolehkan untuk memiliki pekerjaan sampingan. Next. Lalu di sini adalah gambar dari ruangan the House of Commons. Most of them colored with green. The couch. Okay. Next. The Whips. The Whip memegang posisi sebagai manajer dari setiap partai. Mereka bertugas untuk memastikan kehadiran anggota parlemen saat rapat parlemen berlangsung. Surat resmi yang diberikan kepada anggota parlemen mengharuskan agar anggota parlemen menghadiri rapat parlemen. Jika mereka tidak memiliki alasan yang jelas ketika tidak menghadiri rapat parlemen, maka mereka akan mendapatkan penangguhan dari partai tetapi tidak dari Dewan Rakyat Britania Raya maupun Dewan Bangsawan Britania Raya. Jika seorang anggota parlemen tidak dapat hadir rapat parlemen, maka status tidak hadirnya tidak memberikan gangguan pada keputusan akhir yang diambil oleh seluruh anggota parlemen atau debat biasa. Dan pada debat yang penting, peri system ditangguhkan dan semua anggota harus berada di dalam ruangan masing-masing dewan sambil mendengar lonceng dari division bell. Jika ada isu personal negara yang melibatkan hati nurani seperti persoalan aborsi, maka The Whips memberikan free vote tanpa mementingkan keinginan partai yang diikuti anggota parlemen, sehingga mereka pun bebas untuk memilih. The Government. Jadi pemerintah ini secara resmi merupakan bagian dari pemerintahan Ratu atau Her Majesty's Government. Para anggota pemerintahan tersebut terdiri dari sekelompok menteri yang bertanggung jawab atas persoalan negara. Para menteri umumnya dipilih oleh seorang Perdana Menteri, dan menteri berasal dari anggota House of Lords dan House of Commons. Dia hanya diperbolehkan berbicara di ruangannya masing-masing. Menteri yang bertugas dalam Departemen Pemerintah adalah pemegang bendahara negara, Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pendidikan,
Menteri Pertahanan, Menteri Lingkungan, Menteri Transportasi, dan Menteri Perdagangan. Mereka juga memiliki asisten yaitu Menteri Junior, namun Menteri yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa menteri memegang posisi penting dan sesuai tradisi seperti Lord Chancellor atau Lord Privy Seal dan the Chancellor of Duchy of Lancaster. Menteri dipanggil di dalam parlemen dengan sebutan The Right Honorable. Dan rapat kabinet ini umumnya bersifat rahasia, sehingga Privy Councillors atau anggota Dewan Penasehat terikat dengan sumpahnya untuk tidak mendiskusikan hasil rapat kepada orang di luar parlemen. Catatan terkait hasil rapat kabinet yang diberi keterangan Official Secrets Act tidak boleh diumumkan ke publik selama 30 tahun lamanya. Dan afterwards they can be shown or reported to the public. Nah, di sini kita bisa melihat House of Lords Chamber atau ruangan dari House of Lords. Semua ruangan ini didominasi dengan warna merah, baik dari couch-nya, lalu dari layar TV-nya juga menggunakan warna merah untuk dasarnya. Oke, next. The House of Lords atau Dewan Bangsawan Britania Raya. Anggota House of Lords berhak mengikuti debat terkait urusan negara dan mendiskusikan sistem legislatif. Posisi House of Lords tinggi di hadapan pengadilan. Orang-orang yang berhak menduduki posisi sebagai House of Lords adalah the Lords Spiritual, the Lords Temporal, dan the Lords Appeal in Ordinary atau Law Lords. Anggota House of Lords duduk di kursi kulit berwarna merah di Victoria Tower, dan anggota House of Lords memanggil anggotanya dengan sebutan The Right Honorable Noble Lord, if he is also a Privy Councillor, and called as the Noble Lord. The House of Lords juga memiliki the Speaker, yaitu Lord Chancellor, yang bertugas untuk mengikuti debat, mengikuti pemilihan suara sebagai perwakilan dari sebagian anggota pemerintah. Ketika Lord Chancellor ingin berbicara sebagai anggota parlemen, maka the Speaker menduduki bangku samping dengan anggota parlemen lainnya. Anggota House of Lords tidak mendapatkan gaji, tetapi anggota House of Lords berhak mengklaim uang pengeluarannya di hari kerja, seperti uang transportasi ketika ia menuju ke tempat kerjanya, seperti the House of Lords Chamber. Next. Anggota House of Lords berperan untuk memberi masukan dalam undang-undang yang dibuat oleh House of Commons. House of Lords tidak dapat mencegah penetapan undang-undang yang telah disetujui oleh House of Commons. House of Lords tidak terikat partai dan daerah manapun dan umumnya merupakan anggota dari partai konservatif. The British Parliament seringkali dikenal dengan sebutan Mother of Parliaments. Dan negara-negara bagian dari Kekaisaran Lama atau Old Empire memutuskan untuk menjadi persemakmuran baru atau New Commonwealth. Dan mereka masih menggunakan sistem pemerintahan yang mirip dengan Inggris. Okay, based on this presentation and explanation, do you have any question, everyone?